Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Tadris IPA semester 5 IAIN Ponorogo yang terdiri dari saya Dwi Fitri Khotimah dan teman saya Dwi Umi Saadah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proposal inovasi dari kelompok kami yang berjudul So Milk Cheese, yaitu inovasi pembuatan keju nabati dari susu kedelai yang dapat dikonsumsi oleh penderita intoleran laktosa dan hiperkolesterolemia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bioteknologi yang diampu oleh Ibu Titah Sayakti. Selanjutnya, dari presentasi kali ini kita akan menyampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama abstrak, kemudian pendahuluan, kajian pustaka, dan selanjutnya itu metode. Yang pertama yaitu abstrak. Nah, Indonesia ini memiliki keberagaman yang melimpah, baik dari sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini memiliki keberagaman. Salah satu di antaranya adalah kebiasaan dan juga pola hidup yang dijalani oleh setiap sumber daya manusia itu sendiri. Ada pola hidup yang sehat, ada juga yang kurang sehat. Pola hidup yang kurang sehat ini akan menjadi penyebab tubuh yang kurang sehat pula, atau bahkan sampai menurun kepada keturunannya. Nah, salah satu kondisi yang tidak sehat ini dialami oleh manusia. Salah satunya adalah penderita intoleran laktosa, di mana laktosa itu tidak dapat tercerna dengan baik dalam tubuh penderitanya karena ada defisiensi enzim laktase pada penderitanya. Dan salah satu lainnya juga yaitu hiperkolesterolemia, yaitu keadaan di mana terjadi peningkatan kadar kolesterol total yang disertai dengan meningkatnya kadar kolesterol LDL. Nah, penderita kedua intoleran laktosa dan juga hiperkolesterolemia ini dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi susu sapi atau bahan olahan turunannya karena mengandung laktosa. Yaitu yang pertama tadi tidak bisa dicerna oleh penderita intoleran laktosa. Selain mengandung laktosa, susu sapi ini juga mengandung lemak yang tinggi sehingga berbahaya jika dikonsumsi oleh penderita hiperkolesterolemia. Nah, dengan adanya hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk membuat alternatif lain, bahan dari olahan susu yang dapat dikonsumsi oleh dua penderita tersebut, yaitu penderita intoleran laktosa dan juga penderita hiperkolesterolemia. Nah, untuk alternatif bisa dengan memilih bahan lain. Dalam penelitian ini, bahan yang kami pilih untuk menjadi bahan dasar sebagai olahan yaitu adalah kedelai. Karena kedelai ini memiliki kandungan protein yang tinggi, hampir sama dengan susu sapi. Selain itu, kedelai ini rendah lemak sehingga ramah dikonsumsi oleh penderita hiperkolesterolemia. Selanjutnya, yaitu part 1 pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan juga manfaat dari penelitian. Selanjutnya yaitu adalah latar belakang. Nah, yang melatar belakangi dari penelitian ini seperti sebagian kecil disebutkan pada abstrak tadi. Adanya keberagaman sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Nah, keberagaman sumber daya manusia ini dikarenakan perbedaan dari perorangan sumber daya manusia itu sendiri, seperti pola hidup dan juga genetik yang dibawa oleh masing-masing orang tersebut. Nah, salah satu ini, keberagaman sumber daya manusia ini terletak pada karakteristik daya tahan tubuh manusia, terbukti dengan adanya penderita intoleran laktosa dan juga hiperkolesterolemia. Nah, apa sih ini penderita intoleran laktosa dan juga hiperkolesterolemia ini? Intoleran laktosa yaitu keadaan di mana laktosa tidak dapat tercerna dengan baik karena adanya defisiensi enzim laktase. Nah, kondisi ini sering terjadi pada populasi manusia di dunia. Karena laktosa yang masuk ke dalam tubuh itu tidak dapat terpecah menjadi glukosa dan galaktosa dan akan menimbulkan seperti efek klinisnya ini akan beragam, seperti sakit perut, mual, muntah, kembung hingga diare. Sedangkan hiperkolesterolemia ini adalah
keadaan di mana terjadi peningkatan kadar kolesterol total yang disertai dengan meningkatnya kadar kolesterol LDL. Nah, seseorang dinyatakan menderita hiperkolesterolemia bila kadar kolesterol total plasma itu lebih besar dari 200 mg. Kadar kolesterol total plasma 200 mg serta dengan kadar kolesterol LDL 130 mg. Nah, penderita kedua penyakit tersebut yaitu hiperkolesterolemia dan juga intoleran laktosa itu tidak dapat mengkonsumsi gula, protein atau lemak tertentu. Umumnya yaitu yang terdapat pada susu sapi. Karena salah satu kandungan dalam susu sapi itu terdapat laktosa yang menjadi intoleransi dari kedua penderita tersebut. Sedangkan susu sapi itu merupakan sumber nutrisi yang penting untuk pertumbuhan yang mengandung karbohidrat, protein, mineral, lemak, dan vitamin. Susu sapi ini memiliki banyak kandungan bermanfaat di dalamnya dan sering dijadikan bahan olahan seperti yogurt, keju, mentega, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kedua penderita tersebut yaitu penderita intoleran laktosa dan juga hiperkolesterolemia ini tidak dapat mengkonsumsi susu sapi ataupun olahan turunannya yang kita sebutkan seperti yogurt, keju, dan lain sebagainya tadi. Nah, tetapi terdapat alternatif lain untuk penggunaan susu kedelai, yaitu untuk mengganti penggunaan susu sapi. Nah, susu kedelai yang menjadi alternatif bahan dasar tersebut itu dapat menghasilkan olahan yang sama dengan hasil olahan susu sapi yang dengan kandungannya dapat dikonsumsi oleh kedua penderita tersebut yaitu penderita intoleran laktosa dan juga hiperkolesterolemia. Kedelai ini juga merupakan salah satu sumber protein nabati. Nah, jika dibandingkan dengan protein yang terdapat dalam susu sapi, yaitu 3,2%, protein pada kedelai yang telah diproses menjadi susu itu memiliki kandungan protein 3,5%. Nah, sehingga kandungan kedelai yang tinggi protein dan rendah lemak ini berpotensi besar untuk menjadi bahan olahan salah satunya yaitu keju nabati seperti pada judul kita yaitu soy milk cheese. Nah, inovasi dalam pemanfaatan kedelai sebagai bahan baku pembuatan produk olahan susu tersebut berbasis bioteknologi dan juga berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat. Landasan berpikir untuk hal tersebut adalah yang pertama, berawal dari permasalahan. Tidak semua orang bisa mengkonsumsi susu sapi maupun produk turunannya. Sedangkan susu sapi merupakan salah satu sumber protein hewani yang sangat berguna. Kemudian, produk gagasan kita menggunakan keju nabati berbahan dasar kedelai karena yang biasanya keju itu terbuat dari bahan dasar susu sapi. Karena adanya intoleran laktosa ini tadi, kita menggagas untuk membuat keju nabati berbahan dasar kedelai. Nah, klaim dari produk gagasan ini yaitu produk olahan dari kedelai dapat dikonsumsi bagi penderita intoleran laktosa dan hiperkolesterolemia dan juga mengandung protein yang tinggi, tidak kalah tinggi dengan protein dari susu sapi. Bukti ilmiah yaitu susu kedelai memiliki nilai protein yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan susu sapi sebagaimana tersebut sebelumnya bahwasannya susu sapi memiliki tingkat protein 3,2% sedangkan susu kedelai memiliki tingkat protein 3,5%. Nah, bukti ilmiah ini nantinya diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang ini, yaitu tidak semua orang bisa mengkonsumsi susu sapi tersebut. Nah, sedangkan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu produk dapat dikonsumsi bagi masyarakat yang memiliki intoleran laktosa dan hiperkolesterolemia. Selanjutnya yaitu part kedua kita akan membahas rumusan masalah. Apa saja rumusan masalah yang kita bahas dalam penelitian kali ini? Yang pertama yaitu kandungan yang terdapat dalam kedelai sebelum dan setelah diolah menjadi bahan olahan berupa susu kedelai. Kemudian apa itu intoleran laktosa dan
hiperkolesterolemia serta penyebabnya. Kemudian, bagaimana perbandingan rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana perbandingan kandungan susu kedelai dan susu sapi. Yang keempat, keunggulan susu kedelai bagi penderita intoleran laktosa dan hiperkolesterolemia jika dibandingkan dengan susu sapi. Dan rumusan masalah yang terakhir yaitu apa keunggulan keju nabati dari bahan kedelai. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan yang terdapat dalam kedelai sebelum dan setelah menjadi bahan olahan berupa susu kedelai. Kemudian untuk mengetahui mengenai apa itu intoleran laktosa dan juga apa itu hiperkolesterolemia serta apa penyebab dari keduanya. Yang ketiga, untuk mengetahui perbandingan kandungan yang terdapat dalam susu kedelai dan susu sapi. Yang keempat, untuk mengetahui keunggulan susu kedelai bagi penderita intoleran laktosa dan hiperkolesterolemia jika dibandingkan dengan susu sapi. Yang kelima, untuk mengetahui keunggulan keju nabati dari bahan kedelai. Kemudian selanjutnya, manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini. Nah, yang pertama yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai potensi pemanfaatan kedelai menjadi keju nabati untuk penderita intoleran laktosa dan juga hiperkolesterolemia. Nah, yang kedua, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi pihak yang membutuhkan mengenai pemanfaatan susu kedelai sebagai pengganti atau bahan lain pembuatan keju yang merupakan bahan turunan pembuatan susu sapi yang dapat dikonsumsi oleh vegan dan juga dapat dikonsumsi oleh penderita hiperkolesterolemia dan juga intoleran laktosa. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kajian atau bagi penulis lain yang ingin menguji bagaimana pembuatan keju nabati yang dibuat dari bahan dasar kedelai ini untuk penderita hiperkolesterolemia dan juga penderita intoleran laktosa. Yang selanjutnya mengenai kajian pustaka dan juga metode akan disampaikan oleh teman saya Dwi Saada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Fitri. Di sini saya menjelaskan tentang bab yang kedua yaitu kajian pustaka. Kandungan kedelai. Di samping sebagai sumber protein, kedelai itu juga merupakan sumber minyak yang tinggi nilai ekonominya. Kadar lemak kedelai sekitar 18% dan mengandung asam lemak tidak jenuh esensial, yaitu linolet, yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Ada beberapa faktor yang menyebabkan produk olahan kedelai itu kurang disukai, antara lain bau langu yang ada di kedelai dan juga rasa pahit. Rasa pahit kedelai ini disebabkan adanya zat kapur dan senyawa asam olet dapat diatasi dengan proses fermentasi sehingga nantinya itu aman dikonsumsi oleh manusia. Kemudian kandungan dari kandungan dari kedelai itu bisa dilihat dari tabel tersebut. Ada dua kedelai. Yang pertama ada kedelai putih dan juga kedelai hitam. Kemudian yang kedua adalah kandungan dari susu kedelai. Komposisi kedelai ini hampir sama dengan susu sapi, karena susu kedelai itu dapat digunakan sebagai pengganti susu sapi, sehingga susu ini baik dikonsumsi oleh mereka yang alergi dengan susu sapi, yaitu organ-organ tidak punya atau kurang enzim laktosa dalam susu sapi. Akibatnya orang itu tidak toleran terhadap laktosa, akan menderita diare tiap kali minum susu. Kemudian susu kedelai ini juga merupakan minuman yang bergizi tinggi, terutama kandungan proteinnya. Selain itu, susu kedelai ini juga mengandung lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, provitamin A, vitamin B kompleks, dan air.
Dan kandungan dari susu kedelai bisa dilihat dari tabel yang tabel yang sudah disediakan, yaitu susu kedelai dan juga susu sapi. Kemudian yang ketiga yaitu intoleran laktosa dan hiperkolesterolemia. Laktosa merupakan sumber karbohidrat utama yang terkandung dalam susu. Intoleran laktosa adalah suatu sindrom klinis yang terjadi akibat tidak terhidrolisisnya laktosa karena defisiensi laktase yang ditandai dengan gejala kembung, nyeri perut, flutein, muntah, kemerahan pada anus, dan diare. Kadar kolesterol tinggi dalam darah merupakan faktor risiko timbulnya aterosklerosis yang selanjutnya dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti jantung koroner dan stroke. Oleh karena itu, menjaga kadar kolesterol darah pada tingkat yang normal sangat perlu dilakukan untuk menurunkan risiko penyakit jantung koroner. Kedelai secara alami mempunyai kemampuan dalam menurunkan kolesterol dan telah diturunkan pada beberapa peneliti baik pada manusia maupun hewan. Kemudian yang keempat yaitu keju nabati dari kedelai. Keju yang dikenal pada umumnya memiliki keterbatasan untuk dikonsumsi oleh penderita alergi protein susu dan vegetarian. Selain harganya yang relatif mahal, kandungan lemak pada keju juga tinggi. Proses produksi pembuatan keju pada umumnya menggunakan enzim Ranet tidak bisa diaplikasikan pada pembuatan keju dari kedelai karena protein tidak mengandung kasein. Namun proses pembuatan keju nabati dapat menggunakan bakteri asam laktat untuk mengumpulkan protein kedelai dan membentuk aroma pada keju nabati. Bakteri asam laktat yang terdapat pada didik terdiri atas 36 galur dari Lactobacillus, Streptobacillus, dan Lactococcus. Selain itu, penambahan bahan tambahan pangan berupa perisa atau flavor keju dalam memproduksi keju nabati atau non-dairy cheese diperlakukan agar dapat mempunyai keju dan dapat menyerupai keju pada umumnya. Kemudian kita masuk ke dalam metode penelitian. Yang pertama yaitu cara pembuatan susu kedelai. Alat dan bahan yang perlu digunakan yaitu 500 gram kedelai, air, gula, garam, daun pandan, dan blender. Cara pembuatannya. Yang pertama, rendam selama semalaman 500 gram kedelai. Kemudian setelah direndam, gosok-gosok kedelai menggunakan tangan sampai kedelainya itu terkelupas dari kulitnya. Kemudian buang air sisa rendaman kedelai tersebut. Yang kedua, blender kedelai sampai halus dengan menggunakan air. Kemudian peras menggunakan kain sampai semua sari kedelai terpisah dari ampasnya. Yang ketiga, rebus menggunakan api sedang sari kedelai dan tambahkan daun pandan dan diaduk terus sampai mendidih, dan juga masukkan gula dan juga garamnya. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan keju nabati dari kedelai. Alat dan bahan yang perlu digunakan yaitu susu kedelai, garam, cuka, saringan, sendok atau pengaduk, mangkok kecil, dan juga panci. Cara pembuatan, yang pertama tuangkan 3 sendok makan ke dalam mangkok kecil. Yang kedua, tuangkan susu ke panci. Kemudian nyalakan kompornya dengan api sedang dan aduk terus hingga mendidih. Yang ketiga, tuangkan 3 sendok makan cuka dan aduk hingga merata sampai terlihat gumpalan putih, kemudian matikan kompornya. Yang keempat, masukkan 3 sendok makan garam, kemudian nyalakan api dan dengan menggunakan api sedang dan aduk hingga merata. Yang kelima, siapkan wadah dan saringan, kemudian tuangkan adonan ke saringan hingga airnya itu terpisah dari ampasnya. Kemudian ampasnya itu dipindahkan ke dalam cetakan dan tekan-tekan hingga merata. Kemudian tutup hingga rapat. Setelah itu masukkan ke dalam kotak bawah freezer. Tunggu sampai 1 hari. Kemudian timeline penelitian.
Bisa dilihat hari pertama yaitu pengajuan perencanaan, hari kedua pengambilan sampel kedelai, kemudian ya hari ketiga yaitu kita pembuatan susu kedelai, dan yang ke pembuatan keju nabati di hari ke-4 dan 5, kemudian penyusunan laporan di hari ke-6 dan 7. Kemudian rencana anggaran biaya, yang pertama kedelai 200 gram itu sekitar 27.000, dan juga cuka 1 botol sekitar Rp5.000, dan garam 1 bungkus Rp3.000, dan gula 1 kg Rp3.000. Dan jumlah total anggaran biaya yang kita perlukan yaitu Rp48.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.